Shalom sidang jemaat, selamat hari Minggu, puji Tuhan kita bersyukur minggu ini kita ada di minggu pertama bulan November, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. 1 bulan Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa dan saya percaya untuk minggu-minggu berikut, hari-hari berikut Tuhan yang sama akan menyertai dan memberkati kita. Amin sidang jemaat, puji Tuhan minggu ini kita akan kembali beribadah, kita akan bersama-sama menikmati berkat dan kebaikan Tuhan. Saya undang sidang jemaat, kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mulai ibadah pada minggu ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadirat-Mu. Kami berterima kasih buat kasih berkat penyertaan Tuhan. Hari-hari kami ada di dalam pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Minggu ini Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali menikmati sukacita di dalam Engkau. Memberkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan boleh pakai mereka menjadi saluran-saluran berkat-Mu yang baik. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-Mu jadi sepanjang ibadah pada minggu ini. Tuhan juga memberkati sidang jemaat-Mu. Engkau mengenal pribadi lepas pribadi. Biar Tuhan hadir dalam setiap keluarga, rumah tangga lewat rumah tangga, melalui ibadah pada minggu ini, benar-benar kami boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Engkau mengenal jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit, biarlah bilur-bilur-Mu boleh menjadi kesembuhan untuk jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada yang lemah Tuhan, kuatkan, teguhkan. Yang ada dalam pergumulan Tuhan hadir, memberikan kemenangan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami tolak dan kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu. Roh-roh intimidasi di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak izinkan roh ini bekerja. Biarlah hanya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus saja Bapa, beracara dengan leluasa sepanjang ibadah pada minggu ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat. Mari kita siapkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya serahkan kepada pemimpin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam sidang jemaat. Puji Tuhan kalau hari ini kita akan kembali menikmati hadiratnya Tuhan. Mari Bapak Ibu berikan senyum kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Berikan salam yang terindah buat saudara-saudara kita, buat keluarga kita. Dan hari ini kita bersyukur karena sepanjang perjalanan kehidupan kita, Tuhan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Allah berkarya dan menetapkan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan bersyukur, kita akan menyembah Allah. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita naikkan pujian mengatakan, ku bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur
bersyukur. Bersyukur Yesus, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan. bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidup. menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Nikmati Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu, Tuhan. Tuhan,
bersyukur Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami sungguh-sungguh Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Pujian dan penyembahan kami sungguh-sungguh boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Sebentar kami akan menerima firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati segenap sidang jemaat-Mu. Hidupkan apa yang kami dengar. Hidupkan apa yang kami baca Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Amin. Biarlah pujian penyembahan kita benar-benar boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Di bulan November ini kita punya satu tema bagaimana memperkatakan firman Allah, firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, di sidang jemaat kita bersyukur dengan tema yang baru ini kita mau perkataan kita, apa yang kita ucapkan setiap hari benar-benar boleh menguatkan, meneguhkan. Ya, puji Tuhan, kita buka sama-sama di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8a. Yosua 1 ayat yang ke-8a. Firman Allah berkata dalam Yosua 1 ayat 8a, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya. Kitab Yosua menyampaikan memperkatakan firman Allah, memperkatakan firman Tuhan. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, kata-kata mempunyai satu kuasa yang luar biasa, ya. Seorang peneliti menuliskan dalam bukunya The Female Brain tahun 2006, ternyata wanita dalam satu hari mengucapkan kata-kata sebanyak 20.000 kata. Kita mungkin nggak pernah ngitung ya. Tapi peneliti ini menuliskan wanita memperkatakan, mengucapkan kata-kata dalam satu hari 20.000 kata. Kemudian dibandingkan dengan laki-laki mengucapkan kata-kata dalam satu hari 7.000 kata. Jauh sekali bedanya ya, hampir 3 kali lipat. Ya, wanita lebih banyak mengucapkan kata-kata. Ya. Tapi kemudian tulisan ini sempat disanggah ya oleh seorang yang bernama James Pennebaker tahun 2007, setahun kemudian setelah buku ini terbit. Ya. Peneliti ini mengatakan bahwa wanita dalam satu hari mengucapkan kata-kata sebanyak 16.215 kata. 16.215 kata. Sedangkan untuk kaum pria, laki-laki mengucapkan kata-kata dalam satu hari 15.669. Naik ya yang laki-lakinya. Jadi kira-kira nggak jauh beda sama yang wanita. Ya. Namun di sini saya ingin sampaikan bukan banyaknya kata-kata atau bukan sedikitnya kata-kata. Ya. Tetapi banyak orang mengucapkan kata-kata dalam satu hari yang begitu banyak kata itu, sebagian besar mereka memperkatakan kata-kata yang tidak baik, ucapan yang tidak baik. Ya. Mungkin itu fitnah, mungkin itu gosip, mungkin itu caci maki,
Mungkin juga kata-kata kutuk, menghina, ya, yang menghujam, bikin sakit seseorang. Ya. Sehingga seorang jenderal Prancis bernama Napoleon Bonaparte katakan 4 buah surat kabar lebih berbahaya daripada 1000 senjata. Ya. Tentu kalau surat kabar itu tulisan-tulisan, ya. Kalau manusia berkata-kata melalui surat kabar, tulisan-tulisan, ya. 4 surat kabar lebih bahaya daripada 1000 senjata. Kenapa? Kadang-kadang dengan tulisan-tulisan tersebut ada gosip, ada fitnah, ya. Ada kata-kata yang membuat sakit, ya. Yosua katakan justru jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, Taurat Tuhan. Ya. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, minggu ini kita diingatkan untuk minggu-minggu berikutnya juga, jangan lupa memperkatakan, bukan kata-kata gosip, bukan kata-kata yang bikin hancur seseorang, tetapi mari kita belajar memperkatakan firman Tuhan. Ya. Mazmur 1 ayat yang kedua mengingatkan kepada kita, ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, agar ucapan, perkataan kita menjadi ucapan yang menjadi berkat. Pemazmur mengatakan, biarlah kita memiliki kesukaan, yaitu kesukaan kita adalah apa? Taurat Tuhan. Ya. Kalau kita sudah suka, pasti kita akan merenungkan. Ya. Saudara cinta sama seseorang, anak-anak youth, muda, kalau kita suka, kita pasti bayang-bayang, kebayang, kita merenungkan. Ya. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan. Kalau kesukaan kita adalah firman Tuhan, saya percaya kita akan terus-menerus merenungkan firman itu siang dan malam. Ya. Merenungkan siang dan malam. Ya. Firman itu menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kita, menghidupi kita. Sehingga pikiran kita, ucapan kita, serasi, selaras dengan kebenaran firman Allah. Ya. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11, firman Allah berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Pemazmur menuliskan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Kenapa dia simpan janji Tuhan? Karena dia suka sama firman Tuhan. Karena dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan dia menyimpan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dilanjutkan dengan kata apa? Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi luar biasa. Saat kita menyimpan firman Allah, saat kita suka firman Tuhan, saat kita merenungkan firman Allah siang dan malam, membuat kita jauh dari dosa. Sebaliknya, sidang jemaat, kalau tidak ada firman, kalau tidak suka firman, tidak ada waktu untuk firman, merenungkan firman, wah, dosa akan melanda hidup saudara. Ya. Jadi pemazmur katakan, aku menyimpan janjimu. Karena aku mencintai Taurat Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Merenungkan siang dan malam. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Apakah benar saudara? Ketika kita jauh dari firman Tuhan, kita dekat dengan dosa, bahkan kita hidup di dalam dosa. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Firman Allah berkata,
Hidup dan mati dikuasai lidah. Saya ulangi, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup kita, mati kita ternyata ditentukan oleh perkataan kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi jangan main-main, ya. Jangan asal ngomong, jangan asal bicara, apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Perhatikan, siapa suka menggemakannya? Menggemakan itu apa? Gema itu adalah pantulan, suara yang balik. Oi, balik lagi. Tidak gitu. Nah, saudara memperkatakan kata-kata yang tidak baik. Kutuk misalnya, itu akan balik kepada kita. Saudara maki-maki seseorang, menggemakannya, balik kepada kita. Firman Allah katakan akan memakan buahnya. Waktu kita memperkatakan firman Tuhan akan balik kepada kita. Waktu kita memberkati seseorang, berkat akan kembali kepada kita. Waktu kita mengutuk seseorang, waktu kita mengucapkan kata-kata maki kepada seseorang, akan balik kepada kita. Siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Ya. Kita masuk di dalam perjanjian baru, dalam Matius 12 ayat 36 dan ayat 37. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam pelayanannya ketika ia ada dalam dunia ini. Matius 12 ayat 36 dan 37. Demikian firman Allah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kata sia-sia termasuk dengan kata fitnah, kata kutuk, kata-kata yang kotor, ya, harus dipertanggungjawabkan. Kata-kata dusta harus kita pertanggungjawabkan. Ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi dari mulut yang sama, kita berkata-kata, kita akan dibenarkan atau kita akan dihukum. Ditentukan dengan perkataan kita. Kalau kata sia-sia yang kita ucapkan setiap hari, kalau kita maki-maki setiap hari, itu akan diperhitungkan kepada kita, dibenarkan atau dihukum. Penghukuman atau pahala yang kita terima. Luar biasa, saudara. Dengan lidah bibir yang sama. Kadang-kadang kita mengucapkan berkat, tapi kadang-kadang juga ada kutuk yang keluar. Ya. Amsal 18 ayat 20. Amsal 18 ayat 20. Firman Allah berkata, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ya. Kalau perkataan kita, perkataan yang baik, kalau kita belajar memperkatakan kebenaran firman Allah. Seperti Yosua katakan, jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Maka saudara, ada berkat yang luar biasa. Dan saya percaya kita semua mau menerima berkat itu. Kita tidak mau dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, rumah tangga kita, ada kutuk, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri menjadi contoh. Yesus menjadi teladan bagaimana dia hidup di dalam kebenaran firman Allah. Sehingga perkataannya, ucapannya itu benar-benar memberikan kesukaan.
berbahagia, memberikan kesukaan, bahkan memberikan kemenangan. Yesus dicobai oleh iblis 3 kali. Ya. Tapi firman Allah tuliskan, Yesus menang atas pencobaan iblis. Seringkali kita berdalih, ya masih hidup dalam daging. Ya, makanya seringkali kalah sama iblis. Yesus juga sebagai manusia 100% Bapak Ibu. Ketika dia dicobai, dia dalam keadaan kelaparan yang amat sangat karena dia berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi ketika iblis mencobai dia, apa yang Yesus sampaikan? Jawaban Yesus? Yesus menyampaikan kebenaran firman Allah. Ya. Ada tertulis. Artinya apa? Ada tertulis di dalam firman Tuhan. Ya. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Yesus memakai firman Allah. Karena dia menghidupi firman itu di dalam kehidupannya. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, seberapa lama kita menjadi orang Kristen, seberapa lama kita mengiring Tuhan, bahkan melayani Tuhan, itu bukan jaminan. Tapi kalau saudara menghidupi firman Allah, kesukaannya firman Allah, merenungkan firman itu siang dan malam, menyimpan dalam hati supaya jangan aku berbuat dosa. Saudara, ini yang menjadi kerinduan Tuhan, Kristen sejati. Ya. Seorang wanita Yunani, berarti dia di luar dari bangsa Yahudi, bukan orang percaya. Dari Siro Venesia. Wanita itu datang kepada Yesus, kenapa? Karena anaknya dirasuk oleh setan. Ya. Perjumpaan yang kalau kita baca sekilas kayaknya tega banget. Ya. Sampai wanita ini dianggap seperti anjing. Ya. Digambarkan seperti anjing. Tapi dia enggak menyerah. Dia begitu percaya. Ya. Dia katakan anjing juga berhak makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya. Dia begitu percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anak yang dirasuk setan. Apa yang Yesus katakan dalam Markus 7 ayat yang ke-29? Markus 7 ayat 29. Firman Allah berkata, maka kata Yesus kepada perempuan itu, perhatikan, karena kata-katamu itu. Ya. Yesus katakan karena kata-katamu itu. Pergilah sekarang. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Dan benar saudara, ya, ia menjumpai anaknya sudah lepas dari kuasa si jahat. Karena kata-katamu itu. Jadi kata-kata kita, perkataan kita itu sangat menentukan. Apakah saudara akan menerima berkat atau justru saudara akan mendapat gema yang tidak baik kembali karena kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Hati-hati dengan perkataan kita, menentukan masa hidup saudara hari ini dan hari-hari yang akan datang. Dalam Bilangan 14 ayat 9, ini pengalaman dari bangsa Israel ketika mereka mengutus 12 pengintai, mengintai tanah Kanaan, mereka datang bawa hasil buah yang luar biasa dari tanah Kanaan. Penuh dengan susu dan madu, benar-benar tanah yang subur diberkati. Tapi 10 orang dari pengintai katakan, cuman sayang. Bangsa Kanaan adalah bangsa raksasa. Kemudian mereka katakan, dengar-dengar mereka juga makan orang. Ya. Kalau kita bandingkan dengan raksasa itu, kita tuh kayak belalang. 10 orang pengintai
12 orang ini pasti dipercaya. Tim khusus mengintai tanah Kanaan. Musa kirim tim khusus 12 orang pasti pilihan. Tapi dari 12 itu 10 orang memperkatakan kata-kata yang melemahkan. Bangsa raksasa, bangsa yang makan orang, dan kita kayak belalang. Ya puguh ya, bangsa Israel mendengar itu mereka semua nangis, mereka semua kecewa ya. Ngapain juga jauh-jauh kita datang ke Kanaan. Kalau kita akhirnya dimakan, ditelan, orang sudah bilang dilek-lek ya sama raksasa itu ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb, Bilangan 14 ayat 9. Perhatikan. Ini kata-kata positif, kata-kata yang sesuai dengan firman Allah, janji firman Tuhan ya. Mereka ucapkan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sementara yang 10 orang katakan, raksasa, makan orang. Kita dibandingkan kayak belalang di hadapan orang itu. Saya ulangi, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Jadi Yosua dan Kaleb menggambarkan, menempatkan pribadi mereka, pribadi bangsa Israel seperti belalang atau seperti raksasa. Telan habis, mana ada belalang telan raksasa. Lebih hebat lagi, lebih besar lagi, lebih berkuasa lagi dari bangsa Kanaan. Ya, bangsa enak itu. Ya, sebab mereka akan kita telan habis. Kok mereka berani berkata seperti itu? Ya, perhatikan. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya, satu kata-kata iman yang luar biasa. Bukan sombong, ya, bukan gak tahu diri, nyanyahoanan, bukan. Ya. Dia katakan Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Mari anak sekolah minggu jawab apa? Tidak ada. Ya. Mereka percaya dengan sungguh. Ya. Tuhan beserta mereka, jadi gak usah takut. Ya. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, saat kita mengucapkan kata-kata iman, saat kita mengucapkan firman Tuhan, kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan. Artinya saudara, saudara sedang menghormati Sang Firman yang turun ke dunia, yaitu Tuhan Yesus. Dia itu firman Allah yang turun ke dunia. Ya, kita sedang menghormati Tuhan Yesus. Kita sedang bangga dan kita sedang percaya sepenuh, beriman sepenuh hanya kepada Tuhan. Itu artinya saudara sedang hidup mengandalkan Tuhan. Saudara mungkin situasi saat ini, hari-hari ini, sepertinya menurut dunia tidak ada harapan. Sepertinya suram. Seperti pernah disampaikan Yabes, masa depan yang suram, madesu, yang suram. Aduh, usaha kayaknya enggak maju-maju. Aduh, kayaknya upaya kita, pekerjaan kita hanya menghasilkan segini aja. Saudara, kalau kita perhatikan yang ada sekeliling kita, mungkin kita jadi lemah. Tapi ketika kita melihat kepada Yesus yang penuh dengan kuasa, firman Allah yang memberikan janji-janji yang luar biasa. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. 5 roti 2 ikan, begitu kecil. Ikannya bukan ikan-ikan besar. Ikan yang kecil-kecil karena ini dibawa oleh seorang anak kecil.
buat bekal dia. Gak mungkin mamanya goreng ikan gurame yang gede-gede 5 gitu. Pasti ikan yang kecil-kecil. Tetapi ketika dipercayakan kepada Tuhan Yesus, terjadi mujizat yang luar biasa. Ya. Satu kali seorang perwira datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hambanya mengalami sakit parah. Tuhan Yesus katakan, baiklah, aku akan ke rumahmu. Tapi perwira itu katakan, jangan, gak usah ke rumah saya. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya, Matius 8, ayat 8 dan ayat 13. Ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambamu itu akan sembuh. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, ayat 13, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, kata-kata iman. Ya, sepatah kata aja Tuhan, hambaku akan sembuh. Ya. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita lihat iman yang disampaikan melalui perkataan. Ya. Kalau saudara beriman kepada Tuhan, sampaikan, ucapkan kata-kata iman. Suamiku diberkati, pekerjaanmu diberkati. Hari ini engkau akan menikmati penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara doain. Jangan dimaki-maki, jangan dimarahin terus. Si papa mah gaji saeutik, ya. Bisa. Wah, jangan, ya. Mari kita memberkati. Anak kita waktu bersekolah kita berkati, ya. Anak mama, anak papa, anak yang pinter, ya. Karena Tuhan kasih kepinteran, ya. Jadi anak yang baik, berkawan dengan baik, ya. Jangan kita marahin, jangan kita maki, bahkan jangan kita kutuk. Amin, ya. Saudara sedang bekerja, berusaha, berupaya, saudara berkati usaha pekerjaan saudara, berkati relasi saudara, berkati orang-orang yang akan kita jumpai pada hari itu, berkati perjalanan saudara, perjalanan yang penuh berkat, penuh dengan sukacita. Saudara akan melihat gema itu akan kembali, kebenaran firman Allah akan digenapi. Jangan kata-kata negatif yang kita keluarkan. Berubahlah saudara. Mulai hari ini berubah. Mari kita ubah kata-kata kita. Syaratnya cinta firman, hidup di dalam kebenaran firman, merenungkan firman, menyimpan dalam hati, menghidupkan firman itu, ucapkan. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada minggu ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya undang sidang jemaat, kita bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Karena ini minggu pertama, kita nyanyikan satu pujian lama. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku.
dan dalam naungan kepaksaanmu. Jiwaku bersorak memuji Engkau, kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Refnya kasih, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, lagu ini mengatakan, biarlah lidah bibir kita sepanjang hari memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa baik bagi kita. Allah yang merancangkan sesuatu yang baik, bukan malapetaka, bukan sakit penyakit, bukan kutuk, tapi Dia menyiapkan masa depan yang penuh dengan harapan. Mari kita memperkatakan kata-kata iman, firman Allah. Kita penuhi rumah tangga kita dengan kebenaran firman Allah, ucapan-ucapan yang memuliakan Tuhan, mengaminkan kebenaran firman Allah. Kita penuhi dalam usaha pekerjaan kita dengan kata-kata iman, berkat-berkat Tuhan. Kita memberkati satu dengan yang lain. Mungkin saudara dirugikan, mungkin saudara pernah ditipu oleh seseorang. Tapi mari kita memberkati orang tersebut. Sebab kata-kata itu akan menjadi gema yang balik kepada kita, saudara. Dijauhkan kita dari caci maki, dijauhkan kita dari kata-kata kotor. Mari kita mulai memberkati. Seperti Tuhan Yesus memberi contoh yang luar biasa bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau hadir dalam tiap-tiap keluarga sidang jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu, namun biarlah Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-Mu jadi bagi sidang jemaat-Mu Bapa. Terima kasih kami boleh melihat Tuhan, hari-hari kami berubah. Rumah tangga kami berubah Tuhan, saat kami mengucapkan kata-kata berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Bahkan di kayu salib Golgota pun Engkau memberkati mereka yang menyalibkan. Engkau memberkati penjahat yang mencaci maki, yang menghina. Karena Engkau adalah firman Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, sebentar kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sementara saudara mempersiapkan perangkat perjamuannya saudara, mari kembali kita akan berdoa untuk berkat yang akan kita terima. Tuhan Yesus, sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan melalui perjamuan kudus ini
Kembali kami dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus. Karena Engkau menjadi kepala gereja, kami anggota tubuh Kristus. Sekali lagi, kami mau saling memberkati satu dengan yang lain. Tuhan, hadir dalam setiap pribadi jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada dosa-dosa yang mungkin nyata ataupun terselubung, oh Tuhan ampuni kami, biar kami boleh layak menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, tetap kita dalam suasana hikmat. Saudara persiapkan roti dan anggur. Roti yang terpecah atau hosti yang kita terima melambangkan tubuh Kristus yang terpecah di kayu salib Golgota. Dan anggur yang sebentar akan kita minum bersama melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib Golgota. Setiap kali kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, minimal ada 3 hal yang perlu kita ingat. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu Tuhan Yesus sudah mati buat saudara dan saya di kayu salib Golgota. Tuhan Yesus sudah mengerjakan karya keselamatan sempurna. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masa kini saudara, melalui perjamuan kudus kita diingatkan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang sudah diselamatkan. Biarlah kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Biarlah kita boleh menjadi pemberita-pemberita firman untuk sekeliling kita. Supaya setiap orang yang mendengar boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan masa yang akan datang, kita percaya dengan sungguh karena firman Allah katakan Yesus akan datang kedua kali menjemput gerejanya, saudara dan saya. Mari kita mempersiapkan diri kita sedemikian rupa, secermat mungkin, agar kita kedapatan tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita pegang roti lebih tinggi dari kepala kita, yang melambangkan tubuh Kristus. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan penuh keyakinan, mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Kita angkat cawan atau anggur ini lebih tinggi dari kepala kita. Anggur ini melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib Golgota. Firman Allah berkata demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau untuk kesekian kalinya kami ambil bagian dalam perjamuan kudus. Engkau Allah yang melayakkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Kuatkan, teguhkan, biar mereka boleh senantiasa ada di dalam iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pada minggu ini. Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati juga segenap sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di hari-hari terakhir ini mereka boleh tetap di dalam iman percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati dalam rumah tangga, berkati dalam usaha, dalam pekerjaan jemaat-Mu. Berkati anak-anak mereka, baik yang masih bersekolah, baik yang sudah kuliah ataupun sudah bekerja. Terima kasih Tuhan. Khusus untuk sidang jemaat yang berulang tahun di bulan Oktober. Tuhan memberkati, semakin usia mereka bertambah, semakin mereka bertambah-tambah di dalam iman percaya kepada Engkau, semakin mereka dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur buat berkat Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tangan-tangan yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Melalui persepuluhan, persembahan. Tuhan balaskan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dengan berkat-berkat yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Sidang jemaatku yang kekasih. Di akhir dari ibadah kita pada minggu ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk sidang jemaat, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.